Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hadirin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin Kampung Bogor, bahwasanya sekarang alhamdulillah bertepatan pada tanggal 1 Sya'ban tanggal 31 Januari 2025. Marilah kita ikuti bersama yaitu salat Jumat jamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, kami selaku pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Tentunya sebelum saya sampaikan, saya mohon maaf atas terganggunya kekhusyuan para jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Salam dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya dan sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengharapkan syafaatul Jumatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Loket Jumat mendapat Rp600.000, sedekah jariyah mendapat Rp1.350.000. Yang kedua, alhamdulillah telah kami terima infak sedekah dan jariyah dari para dermawan dan hartawan. Yang pertama dari hamba Allah Rp1 juta yang pahalanya untuk almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Hamdani bin almarhum Haji Mawar. Yang kedua almarhum Bapak Medi bin Tabak
3 almarhumah Ibu Maseni binti Mikimi, 4 almarhum Bapak Ustadz Mahfud bin almarhum Medi, 5 almarhum Bapak M. Nijan bin almarhum Medi, 6 almarhum Bapak Najori bin almarhum Medi, 7 almarhumah Kanda Halimatus Sadia binti almarhum Bapak Haji Hambali, 8 almarhumah Ananda Rizki Mawarni binti Kanda Ustadz Haji Nahroy, 9 almarhumah Ibu Karsi binti almarhum Dapat, 10 almarhumah Ibu Jariyah binti almarhum Jainuddin, dan almarhumah Ibu Masrofah binti almarhum Bapak Haji Husaini. Yang kedua dari saudara Abdul Hadi, 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Kadir bin almarhum Haji Sumat, 2 almarhum Wa Haji Saja bin Nawi, 3 almarhum Bapak Kinim bin Pulan, 4 almarhumah Ibu Hajah Nawah binti Nawi, 5 almarhumah Ibu Noih binti Pulana, dan almarhumah Ibu Hajah Nama binti Pulana. Yang ketiga dari Bapak Asma Kuswai, 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Ampin Bedon, 2 almarhumah Ibu Hajah Uni binti almarhum Moriun, 3 almarhum Bapak Yamin bin almarhum Aan, 4 almarhumah Ibu Ana binti almarhum Aan, 5 almarhum Wariun bin Jalim, dan almarhumah Ibu Binit binti Tompel. Yang keempat dari Bapak Guru Mahrum, 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Ajar bin Samun, 2 almarhum Wa Samun bin Suang, 3 almarhum Bapak Sumin bin Lian, 4 almarhum Bapak Abdul Majid bin almarhum Sumin, 5 almarhumah Wa Maneh binti Pulana, 6 almarhumah Ibu Munah binti Maneh, dan almarhumah Ibu Umayyah binti Sumin. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin almarhum Manuan, 2 almarhumah Ibu Mani binti almarhum Samad, 3 almarhumah Ibu Fatimah binti Pulana, 4 almarhum Bapak Rosini bin Pulan, 5 almarhum Wanuan bin Kantor, dan almarhumah Nenek Sitem binti Saleh. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awadi bin Bonjol, 2 almarhumah Ibu Hajah Dunia binti almarhum Haji Sawi, 3 almarhum Bapak Boning bin Bonjol, 4 almarhumah Ibu Suhaina binti Haji Nan. Hamba Allah 50.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Munadi bin Marjuki, 2 almarhum Bapak Sarin bin Bulan, 3 almarhum Bapak Janata bin Asmat, 4 almarhum Warsinah binti Bulana, dan almarhumah Ibu Puji Astuti binti Sarin. Hamba Allah 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Aham Salamah binti Haji Najmuddin, 2 almarhum Bapak Lili Sohaili bin
bin Tunar dan almarhumah Ibu Halimah binti Amun. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, itulah infak sedekah dan jariah yang telah kami terima dari para dermawan dan hartawan. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah dan jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, mari sama kita kirimkan suratul Fatihah yang pahalanya kita tujukan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, mobil khusus untuk para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi. Semoga kiriman Fatihah kita Allah sampaikan di mana makam kuburnya para almarhumin wal marhumat. Allah jadikan terang benderang, Allah luaskan, Allah jadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan segala salah khilaf dan dosanya. Yang kedua, kita mohon juga melalui suratul Fatihah kita doakan juga kepada para dermawan dan hartawan donatur yang telah menyisihkan daripada rezekinya, senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kita doakan untuk keluarga kita, semoga yang sedang sakit atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, dengan mujizat dan karamah daripada suratul Fatihah, yang sedang sakit segera Allah akan penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, untuk petugas Jumat tanggal 31 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah bertindak sebagai muadzin oleh Ustadz Muhammad Said Kutub SPD, dua Bilal oleh Al-Ustadz MUki, khatib sekaligus imam oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri Matra SLCMA. Dan untuk pengajian malam Selasa esok akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri Matra SLCMA. Hadirin jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah.
حي على حي على الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول جل وعلا بمحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين هداني الله وإياكم أجمعين hamdan wa syukran lillah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang memiliki kemuliaan dan keagungan, telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perwujudannya, marilah kita komitmenkan diri kita untuk selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa menjauhkan apa yang menjadi larangan Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang telah memberikan arahan petunjuk serta bimbingan dalam kehidupan kita. Semoga saja kita menjadi insan-insan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengamalkan dan mewujudkan daripada ajaran-ajaran yang beliau bawakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak terasa satu bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan pamungkas daripada 11 bulan di mana semua manusia kaum muslimin wal muslimat berlomba-lomba memperbaiki amal kebaikannya. Karena ibadah di bulan Ramadan begitu banyak pahala yang dihamparkan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ditorehkan pada bulan Ramadan. Seakan-akan beribadah di bulan Ramadan maka beribadah dalam 1 tahun. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu akan dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk mendapatkan amal ibadah yang sempurna di bulan Ramadan tidaklah serta-merta lancar, mulus dan sempurna. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu 3 bulan mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan agar beribadah senantiasa maksimal dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Ikhwatal iman rahimahullah, sebelum Ramadan datang, marilah kita persiapkan diri dengan muhasabah seluruh amal kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Mungkin selama ini kita teledor, lupa diri, ujub dan tak tahu diri. Bahkan terkadang ada orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang dijalani. Karena kekurangannya, karena kesukarannya dalam kehidupan dan
manusia serba salah, keluh kesah. Di saat susah menerpa, dirinya merapat dan mengiba kepada Tuhannya. Tetapi di saat senang, lupa diri dengan Tuhannya. Ada juga orang yang menuntut Tuhannya lantaran jawaban-jawaban permintaannya tidak kunjung datang. Sungguh manusia telah berbuat zalim pada Tuhannya. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabak, walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Janganlah menuntut Tuhanmu karena permohonanmu belum dikabulkan olehnya, akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri yang mungkin belum memenuhi syarat bagi suatu permohonan. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan permintaan hamba-Nya sementara Dia Maha Kasih dan Maha Penyayang. Bahkan Allah akan memberikan sebelum dirinya berucap. Ikhwatal iman, marilah kita introspeksi seluruh anggota tubuh kita, mulai dari pikiran, hati, perkataan dan perbuatan kita. Betapa Allah sangat sayang kepada hamba-Nya, bahkan Dia tidak rela hamba-Nya masuk neraka jahanam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa introspeksikan diri kita dengan sebaik-baiknya, pikiran, perbuatan, tindakan, agar senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kunci daripada keresahan dan kegalauan hidup hanya ada 2 poin penting. Pertama, sabar atas musibah dan cobaan yang datang. Kedua, syukur atas pemberian nikmat yang Tuhan berikan meskipun kecil kita rasakan. Tentang sabar ada beberapa sisi. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala ta'ati. Sabar dalam menjauhkan dari segala hal-hal yang diharamkannya, as-sabru ala maharimih. Dan sabar atas segala musibah yang terjadi dalam diri manusia, as-sabru ala musibah. Dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 300 derajat dalam surga, di mana setiap derajat berjarak antara langit dan bumi. Sabar dalam memahami, sabar dalam menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan mendapatkan 400 derajat. Setiap derajat berjarak antara 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi. Bahkan siapa yang sabar dalam musibah, cobaan yang ada di dalam hidupnya, akan mendapatkan 700 derajat. Setiap derajat berjarak antara arsy dengan planet bintang. Ikhwatal iman rahimakumullah, nampaknya balasan terbesar dari sabar adalah sabar atas ujian, cobaan yang terjadi di dalam kehidupan. Karena itu sebaiknya kita jangan mengeluh ketika diberikan ujian atau terjadi musibah dalam kehidupan. Seringkali kita mengeluh dalam kesukaran dan dalam kesulitan. Padahal di balik kesabaran dan kesulitan serta kesukaran yang dialami, begitu tinggi balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa justru kita sering mengeluh dengan kehidupan kita, tidak pandai bersyukur padahal sudah diberikan yang terbaik. Ketika kita sudah mendapatkan semuanya, anak istri dalam keadaan baik, mendapatkan nafkah dari pekerjaan yang kita jalani, dan tidak dalam kondisi, dan kita dalam kondisi baik-baik saja dalam bekerja, tetapi terkadang masih terlintas dalam pikiran kita nafsu dan ego yang selalu ingin lebih dan lebih dari materi yang kita miliki. Kita ingin langgeng selamanya dunia, lebih dan terus berlebihan. Sesungguhnya itulah nafsu dan ego diri yang bermain dalam pikiran sehingga merusak seluruh amal kita. Ketika kita meminta yang lebih, itu adalah nafsu dan ego dari diri kita yang menyebabkan kita tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Justru kita
terbalik, terjebak dalam kubur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ajal menghampiri dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi nyaman bekerja, pikiran selalu bermain-main, bagaimana menambah materi, bagaimana menambah kebendaan menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Terus pikiran kita demikian, sehingga kita tidak bersyukur nikmat, tetapi kita justru ada indikasi-indikasi kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan manusia rigid, ini yang menjadikan manusia keras hati dan lalai. Pendekatan diri dalam ibadah dilupakan, jiwa kering dari spiritual, sehingga gelisah, galau, dan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita diuji dengan sakit, perasaan penuh kesal, dan kehilangan kontrol. Dirinya tidak nyaman karena merasakan anggota tubuh yang sakit, bahkan jiwanya ikut sakit. Ketika sakit, kesabaran hilang, amarah memuncak, hidup serba salah, dan orang di sekelilingnya menjadi korban amarah nafsu dan egonya. Pikiran ingin sembuh, tetapi badan tidak bisa kompromi untuk bergerak dan beraktivitas. Padahal datangnya sakit bukan disebabkan oleh siapa-siapa, bukan oleh orang lain, tetapi sesungguhnya disebabkan oleh diri kita sendiri yang kurang kontrol di dalam menjaga kehidupan kita. Kita suka berlebihan, terkadang asupan makanan kita tidak sempurna, terkadang asupan makanan yang kita makan mungkin ada barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya jika kita sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian sakit, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk daripada penghilangan dosa-dosa kita. Seakan-akan kita sabar dalam sakit, maka kita seakan tidak ada dosa bagai anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihatkan kepada kita, man marada lailatan fa sabara wa radiya 'anillah kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang sakit satu malam, kemudian dia bersabar dan rela atas apa yang Allah ujikan kepadanya, maka seakan keluar dosa-dosanya, hilang dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan sahabat Dahak mengatakan bahwa man lam yabtal baina kulli arba'ina lailah aw hammin aw musibatin falaysa lahu indallahi khairun. Barang siapa yang tidak mendapatkan ujian selama 40 malam, baik berupa sakit, musibah, maka dirinya dengan Allah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ikhwatal iman rahimakumullah, beberapa perkataan sahabat membuktikan bahwa di balik musibah yang datang ada ganjaran yang terbesar didapatkan. Karena itu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak bisa diperkirakan. Ikhwatal iman rahimakumullah, ego dan nafsu sebagai amunisi syaitan agar lebih kuat menggoda manusia. Ego dan nafsu tidak akan bisa mengajak pada kebaikan karena dianggap pangkal musibah dan tempat berlindung setan. Permula dari persoalan di atas adalah bagaimana memegang hawa nafsu dan ego diri manusia agar tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Daud berkata, sebenarnya memegang ego dan nafsu lebih susah ketimbang membebaskan kota seorang diri. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, antara diriku dan nafsu seperti penggembala kambing. Saat kambing-kambing dikumpulkan di satu sisi, kambing-kambing itu berpencar dari sisi yang lainnya. Siapa yang bisa mematikan hawa nafsunya,
dirinya akan dibalut dengan kapan yang dirahmati oleh Allah dan akan dimakamkan di tanah yang dimuliakan. Tetapi siapa yang mematikan hatinya, dia akan dikafankan dengan kain kafan yang dilaknat oleh Allah dan akan dikebumikan di tempat yang terlaknat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu marilah kita perangi ego dan nafsu kita dengan mengolah diri kita, membiasakan kegiatan yang mengembang ego dan nafsu kita, seperti menyedikitkan tidur, berbicara seperlunya, dan tidak menyakiti orang lain. Yahya bin Mu'adz berkata, perangi diri kalian dengan ketaatan dan olah diri. Mengolah diri dengan bentuk menghindari banyak tidur, menyedikitkan makan dan menghindari menyakiti orang lain. Dengan sedikit tidur akan menjernihkan keinginan. Sederhana ketika berbicara akan menyelamatkan diri dari petaka, dan menghindari menyakiti orang akan membawa kepada kemudahan tujuan. Serta sedikit makan akan mematikan syahwat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jangan lalaikan diri kita karena menanggung kerugian, akan menghilangkan kenikmatan, menambah hasad dalam diri dan penyesalan. Inilah kesalahan yang selalu diperbuat oleh manusia. Manusia sering mengatakan bahwa mereka hamba-hamba Allah, tetapi kelakuan mereka mencerminkan orang-orang yang bebas berbuat. Manusia sering mengatakan bahwa rezeki Allah yang menanggung, tetapi hatinya tidak tenang kecuali dengan dunia yang dikejarnya. Dan manusia sering mengatakan bahwa semua akan mati, tetapi banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga dia melupakan dirinya untuk mati. Apakah diri kita seperti ini? Apakah potret diri kita seperti di atas? Kita sering mengatakan bahwa kita sebagai hamba Allah, tetapi kita terkadang sering melakukan perbuatan-perbuatan bebas yang mengundang kemurkaan Allah. Kita sering berkata bahwa rezeki Allah yang memberi, tetapi sering hati kita tidak tenang, selalu mencari rezeki sampai kita lupa ibadah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita mengatakan bahwa kita akan mati, tetapi kenapa kita melakukan perbuatan dan pekerjaan yang merupakan segalanya seakan kita hidup kekal di dunia. Ini adalah kelalaian yang harus sering terjadi dalam diri kita dan harus kita bumi hanguskan dalam jiwa kita, bahwa segala sesuatu ada batasnya dan batas kehidupan adalah kematian. Oleh karena itu selagi napas kita berada, maka ada kesempatan kita untuk mengubur ego, mengubur nafsu syahwat kita yang mencoba untuk mematikan girah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Marilah kita selalu mawas diri dari segala hal yang menjerat leher kita agar kita berpaling dari Allah. Tundukkan pandangan, lunakkan jiwa untuk selalu menjalani ketaatan apapun bentuknya. Sabar dari segala musibah dan cobaan, menjauhkan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita bisa menyambut Ramadan dengan jiwa yang fitri dan hati yang suci. Semoga kesabaran kita baik dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam musibah, dan sabar dalam mengekang daripada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhdan wan ni'matul musdad wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad
اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا غني يا حميد يا مؤمن يا معين يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وبفضلك منصورك. اللهم يا غني يا حميد يا مؤمن يا معين يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وبفضلك منصورك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا 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 صبرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار عصية الغفر يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah salat Jumat di Masjid Jami Al-Mujahidin, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan 1 Sa'ban 1446 Hijriah. Semoga salat Jumat kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.